Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Ramadan Syafwan, nomor induk mahasiswa 2005-113773. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan. Wawasan Nusantara menurut keterangan MPR. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional era globalisasi, kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuderis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Dunasupotro tahun 1981, menurut Munajat, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya harus sesuai dengan ide nasional sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah menjiwai tidak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada di dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1 adalah landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. Hierarki 2, landasan konstitusional, Undang-Undang 1945. Yang ketiga ada landasan visional, adalah wawasan Nusantara. Yang keempat ada landasan konsepsional, merupakan ketahanan nasional. Yang kelima ada landasan operasional, adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman acuan bangsa Indonesia dalam bernegara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan sosial, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi.
Yang keempat ada konsep pertahanan atau ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peran penting dalam menegakkan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan sosial atau nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakui, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat tercipta dari perdamaian dan keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas Nusantara yang wajib kita pahami, diantaranya ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari suku mana dan siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Kawanan atau solidaritas dapat menjadi ketentuan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita. Ada asas kejujuran. Kejujuran dalam pemikiran serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan. Tujuan mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, dan serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasarnya kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab, kebersamaan dan gotong royong ini akan meringankan atau suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi Nusantara. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara. Demi kepentingan nasional, tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tentang tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan rasa saling menghormati. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.